bisa nak menyanyikan salah satu lagu wajib nasional kita? Bisa. Ada lagu apa yang bisa nak ibu nyanyikan? Garuda Pancasila. Boleh. meninggalkan dan dapat menjauhi. Nah, itu pengertian dari hijrah. Jadi hijrah itu
bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Kisah Nabi Muhammad SAW, hijrah ke Madinah. Madinah memiliki arti sangat penting bagi umat Islam. Kota ini mendapat julukan Madinah Al-Munawwarah, yang berarti kota yang bercahaya. Sebelum Islam datang, Madinah dikenal dengan nama Yatsrib. Banyak orang dari segala penjuru datang ke Yatsrib. Seperti biasa, kita singgah dulu ke Yatsrib. Penduduk Madinah berasal dari segala penjuru. Suku Aus ikut bersumpah setia kepada Rasulullah. Suku Aus dan Khazraj selalu bermusuhan hampir 120 tahun lamanya. Namun, Rasulullah berhasil menyelesaikan masalah mereka dan membuat mereka menjadi saudara. Mulai sekarang, kita berjanji untuk membantu Rasulullah. Kita adalah pembantu bagi Rasulullah. Sejak saat itu, mereka dikenal sebagai kaum Ansor, yang berarti pembantu. Rasul kemudian meminta agar Ali tidur di atas kasurnya dan memakai selimut miliknya. Setelah keadaan membaik, Rasul meminta agar Ali menyusunnya ke Madinah. Sebelum malam tiba, Rasulullah diam-diam keluar dari kota Mekah. Ali menjalankan perintah Rasul dengan baik. Dia berbaring dengan selimut menutupi tubuhnya di atas kasur milik Rasul. Aku melihat Muhammad masih tertidur. Kita tunggu. Nah, yang lain itu tadi materi kita menayangkan tentang hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Nah, karena film materi sudah selesai, sekarang ibu bagi anak ibu menjadi 3 kelompok. Ibu kasih tugas. Setelah ibu kasih tugas, nanti anak ibu presentasikan ke kelompok ke depan. Jadi, bagi anak ibu ini kelompok dulu dari 3 kelompok. Yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, dan yang ini kelompok 3. Jadi di kelompok nanti gaya belajar kita itu berupa TPACK. Jadi dari materi yang telah kalian pelajari tadi, dari slide yang telah ibu bagikan tadi, dan berdasarkan video yang telah ibu bagikan tadi, ibu kasih tugas per kelompoknya, yaitu menyimpulkan materi yang telah ibu sajikan hari ini. Jadi yang kalian buat nantinya, ini lembar kerja sudah ibu berikan. Kalian simpulkan materinya, setelah itu per kelompok mempresentasikan ke depan. Bisa? Bisa. Sekarang ibu bagi dulu tugasnya. Silakan buat nama kelompok, namanya, kemudian kelompok berapa kita. Ya, silakan kerjakan.
Vicky, 2, Lutfi, 3, Fatur, 5, 4, Vita. Oke, silakan. Apa kesimpulan dari materi pada pagi hari ini? Hijrah artinya adalah berpindah. Oke, terus Proses hijrah Nabi Muhammad. Penghadang yaitu berupa 1. Kaum kafir mengetahui Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. 2. Kaum muslimin dihadang oleh kaum kafir. Ini penampilan kesimpulan materi dari kelompok 1 sangat baik sekali. Berarti tadi kerja kelompok kan? Diskusi kan? Oke, baiklah. Karena Vicky sudah berusaha dengan teman-teman untuk berdiskusi dengan baik, maka kita berikan tepuk tangan untuk Vicky dan teman-teman dulu. Ayo. Vicky, boleh kembali ke tempat. Hijrah ke Madinah. 2. Kaum muslimin dihadang oleh kaum kafir. 3. Kaum kafir mengadakan sayembara barang siapa yang bisa membawa Nabi Muhammad ke Mekah maka diberi hadiah 100 ekor unta. Sampai di sini dulu presentasi kami dari kelompok 2. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali penampilan kelompok 3, kita beri tepuk tangan dulu. Hijrah ke Madinah. 2. Kaum muslimin dihadang oleh kaum kafir. 3. Kaum kafir mengadakan sayembara barang siapa yang bisa membawa Nabi Muhammad ke Mekah maka diberi hadiah 100 ekor unta. Sampai di sini dulu presentasi kami dari kelompok 2. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali penampilan kelompok 3, kita beri tepuk tangan dulu. Itu tadi penampilan anak ibu, tugas kelompoknya bagus semua tampilannya. Sekarang ibu tanya dulu terkait materi kita pada pagi hari ini, siapa yang bisa jawab? Kita melakukan sesi tanya jawab. Kalian berebutan ya, sampai bisa jawab, tunjuk tangan nanti kutunjuk. Nah, pertanyaan pertama, apa itu arti dari hijrah? Ayo, Vicky. Berpindah. Berpindah. Oke, baik, sama lagi Sa? Ya tuh? Memutus. Memutus, sama lagi? Rasya? Meninggalkan. Meninggalkan, sama lagi? Hasa? Menjauhi sesuatu. Menjauhi sesuatu. Jadi hijrah itu artinya adalah berpindah atau memutus atau meninggalkan atau menjauhi sesuatu. Kemudian pertanyaan yang kedua. Fokus ya. Pertanyaan kedua, apa sebab dari Nabi Muhammad itu hijrah dari Mekah ke Madinah? Ayo, bisa jawab. Ayo, Vita, apa sebabnya? Atas perintah Allah SWT dan menyelamatkan dakwah Islam. Iya, betul banget untuk Vita dulu. Jadi, sebab Nabi Muhammad itu hijrah adalah atas perintah Allah untuk menyelamatkan dakwah agama Islam. Nah, kemudian pertanyaan satu lagi. Ketika Nabi Muhammad itu hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian dihadang oleh kaum Quraisy. Jadi jejak perjalanannya itu diikuti oleh kaum kafir. Karena kaum kafir mengikuti jejak mereka ke Madinah, Nabi Muhammad ini bersinggah di sesuatu tempat, yaitu di sebuah gua. Siapa yang bisa menyebutkan gua apakah itu? Vicky. Gua Sur. Gua? Gua Sur. Oke, tepuk tangan untuk ini dulu. Nah, maka dari itu dengan berakhirnya materi kita, ibu kasih simpulkan dulu materi kita pada pagi hari ini. Yang pertama, hijrah itu artinya adalah berpindah dari sesuatu tempat ke tempat yang lain. Mengapa dikatakan berpindah? Tentu dengan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain itu ada sebabnya kan? Contohnya saja, nah itu berpindah, contohnya dari Malaysia ke Taro, contoh pindah sekolah. Tentu ada alasannya kan? Kenapa si Vicky itu pindah sekolah dari Malaysia ke Taro? Oh, ayahnya pindah ke Taro ini, dari rumah di sini. Nah, jadi sebab pindah si Vicky dari Malaysia ke Taro itu karena Ayahnya pindah. karena ayahnya berpindah tempat tinggal. Begitu juga dengan Nabi. Kenapa Nabi itu berpindah dari atau hijrah dari Mekah ke Madinah? Yaitu untuk menyelamatkan
memahami dari makna materi itu disebut. Nah, sebelum kita pulang, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu kasih tugas kepada anak Ibu. Dari materi yang kita sajikan tadi, tugas anak Ibu di rumah membuat 10 soal dan jawab sendiri. Untuk minggu depan kita kumpulkan dan kita bahas dan kita cek soalnya sama-sama nanti jawab sama-sama. Oke? Oke. Ini tugas yang Ibu berikan kepada anak Ibu di rumah, dikerjakan di rumah, yaitu membuat soal 10 soal dan menjawabnya sendiri. Bisa? Bisa. Baiklah. Jadi pesan moral yang kita pelajari pada pagi hari ini yaitu bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak pernah ibaratnya patah semangat untuk menjalankan agama Islam. Sama dengan kita, bahwasanya setiap ujian yang diberikan oleh Allah kita harus sabar. Mungkin itu saja penyajian kita pada pagi hari ini. Tadi Ibu mulai dengan salam, sekarang Ibu tutupi dengan membacakan billahi taufiq wal hidayah.